Lagi rame kasus dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Sebelum kasus dana CSR Bank Indonesia ini mencuat, saya juga berkasus nih di Bank Indonesia. Ini beda kasus ya, bukan berarti keterlibatan, tapi tetap menarik untuk disimak karena ini terjadi sebelum kasus CSR itu mencuat. Nah, ini juga punya relevansi dengan lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia dan DPR. Simak aja ceritanya di dalam Benang Kusut Tata Negara. Kasus saya berkaitan dengan proses seleksi pegawai di Bank Indonesia. Tapi sebelum kita jelaskan cerita detailnya, supaya kita tahu nih apa kaitannya dengan kasus yang ada, apakah ada relevansi atau tidak. Perlu kita dengarkan dulu nih latar belakangnya gimana sih. Nah, jadi dulu begini, saya itu pingin melanjutkan kuliah untuk jenjang S3. Saya cari ide dulu. Nah, kalau kita mau kuliah kan kita cari pembimbing. Jadi saya emailin lah profesor-profesor di luar negeri, termasuk di universitas yang terbaik di dunia. Wah, ternyata ada yang respon positif, tertarik dengan ide yang saya jual, dan menyarankan untuk melamar ke kampus tersebut. Wah, saya sangat semangat lah untuk menindaklanjuti hal tersebut. Nah, karena jurusannya adalah jurusan hukum, maka saya butuh objek penelitian hukum. Sedangkan gagasan ini belum ada nih yang membahas sebagai objek hukum. Misalnya sebagai diskursus di DPR atau di lembaga hukum lainnya, belum ada. Makanya saya harus mengadakan dulu bahwa ini adalah masalah hukum yang bisa menjadi objek penelitian. Akhirnya saya memilih untuk mengangkat isu ini di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau di DPR ya saya nggak punya partai politik dan nggak punya relasi politik. Karena di Mahkamah Konstitusi ya siapapun boleh mengajukan ide gagasan tentang hukum yang berkaitan dengan konstitusi. Nah, apa ide yang saya bawa itu berkaitan dengan ekonomi syariah. Yang saya lihat ada permasalahan nih secara konstitusional, ada masalah yang harus ada ide baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ide yang saya gagas waktu itu adalah harus diaturnya hak manfaat dan harus adanya reformulasi pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah yang secara khusus mengatur mengenai kedudukan fatwa yang kemudian dituangkan ke dalam peraturan Bank Indonesia. Karena di Mahkamah Konstitusi, maka dipanggil tuh pihak-pihak yang harus memberikan keterangan, yaitu DPR sebagai yang buat undang-undang,
pemerintah, dan karena pasal 26 itu berkaitan dengan Bank Indonesia, maka dipanggil juga tuh Bank Indonesia, OJK, dan karena berkaitan dengan kedudukan fatwa, dipanggil juga Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terhadap isu yang saya angkat, yaitu mengenai ide untuk mengatur hak manfaat dan reformulasi kedudukan lembaga fatwa. Nah, selain itu saya juga mikir, kalau saya ambil beasiswa, pulang harus punya wadah. Saya kerja di mana? Jangan sampai kuliah pulang bingung, kerja di mana. Akhirnya ya, saya carilah pekerjaan yang menjadi wadah untuk mengamalkan ilmu atau mengabdikan diri saya. Dapatlah saya sebagai tenaga ahli di pemerintahan. Nah, ini jadi sempurna nih. Sudah dapat wadahnya sebagai tenaga ahli dan gagasannya juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi, apa yang terjadi? Ada DPR, pemerintah, BI, OJK, MUI. Itu rata-rata menolak gagasan saya. Baik mengenai hak manfaat maupun mengenai reformulasi kedudukan lembaga fatwa. Bahkan saya ingat, itu ada yang menyatakan, karena saya sebagai advokat juga, harusnya tanya dong ke lembaga yang berwenang kalau tidak mengerti. Saya bingung, karena ini gagasan baru, saya juga gimana mau nanya gitu kan. Nah, karena tuh banyak lembaga-lembaga yang menolak, akhirnya ditolak lah gagasan saya oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya apa? Ya objek penelitiannya tidak ada karena dianggap tidak, gagasan itu ditolak. Otomatis ya judul pun menjadi batal dan kuliah pun menjadi batal karena gagasannya sudah ditolak. Ini ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2021. Nah, saya nggak nyerah nih. Saya masih bisa nih mengajukan kembali. Maka saya ajukanlah di dalam perkara nomor 100 tahun 2022. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata diam-diam, saya nggak tahu nih. Ternyata gagasan atau ide yang saya ajukan mengenai hak manfaat dan reformulasi atau perubahan pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kedudukan lembaga fatwa dibawa ke DPR. Mungkin jadi pembahasan. Dan ternyata diadopsi di dalam Undang-Undang P2SK yang merubah Undang-Undang Perbankan Syariah. Ternyata di situ diatur ada hak manfaat. Ya padahal waktu itu kan sudah ditolak. Ternyata ada di undang-undang baru ada hak manfaat dan juga diatur pasal 26 itu berubah formulasinya. Tidak ada lagi fatwa dituangkan ke peraturan Bank Indonesia. Dirubah rumusannya. Itu yang saya waktu itu perjuangkan. Loh, kenapa waktu itu ditolak? Saya kan bingung. Kalau memang benar ya sudah, jangan ditolak. Saya curiga, akhirnya saya baca naskah akademik. Kalau undang-undang kan ada naskah akademik. Dari mana ide ini? Saya curiga karena di MK kan sudah ditolak. Nah, karena eh, itu saya cek di naskah akademik, ternyata ada yang punya keterkaitan nih. Yang dikatakan bahwa ini adalah hasil analisis dari KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Saya bingung. Oh, ini kan lembaga yang mengkoordinir lembaga-lembaga terkait ekonomi syariah. Kenapa tidak bekerja saat di Mahkamah Konstitusi?
apakah benar ada hasil analisisnya atau tidak. Kalau misalnya ada, berarti ada hasil kajiannya, ada penelitian. Ya saya tanya dong, berarti karena di bawah Kementerian Keuangan, saya suratin Kementerian Keuangan meminta hasil analisis yang terkait. Jawabannya mengejutkan. Ternyata itu belum dikuasai oleh KNEKS. Wah, ini membingungkan. Lalu kenapa ada itu di dalam naskah akademik sebagai hasil analisis KNEKS? Ini sangat mencurigakan, sangat janggal. Akhirnya saya telusur, siapa yang buat? Dan saya lihat, kok direkturnya rangkap jabatan menjadi staf sus menteri? Emang boleh? Pas saya cek di peraturan presiden mengenai KNEKS, ternyata manajemen itu harus bekerja penuh waktu. Kalau harus bekerja penuh waktu ya tidak bisa rangkap seharusnya. Kalau rangkap kan berarti part time. Jadi staf susnya part time, jadi direkturnya part time. Sedangkan undang-undangnya harus penuh waktu. Nah ini kan gajinya jadi double. Enak dong gaji double, tinggal ambil ide orang habis itu diklaim. Nah ini kan permasalahan. Masa iya seperti itu? Makanya saya pertanyakan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya diberhentikan sebagai tenaga ahli di pemerintahan. Wah, ini yang namanya apes. Rencana kuliah, penelitian, idenya diambil. Habis itu diberhentikan lagi. Wah, double apesnya. Nah, ini jadi pelajaran nih. Kalau misalnya kita di pemerintahan, seolah-olah kan kita nggak boleh nih untuk punya ide, gagasan. Kalau kita punya ide, gagasan, ya diambil aja lah sama orang. Bawahan itu pelangap-longo aja. Yang penting ABS atau asal Bapak senang. Ah, saya khawatir. Polanya seperti itu. Jadi nggak bisa punya gagasan, eksplorasi, dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin begitu, saya nggak tahu. Ya mungkin dunianya memang kejam di pemerintahan, ya sudahlah, saya terima. Tapi setelah itu, ternyata Bank Indonesia buka lowongan nih. Membutuhkan ahli ekonomi syariah. Wah, ini sangat relevan dengan yang saya perjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Karena sesuai dengan kewenangannya BI, pasal 26 itu. Saya ikutlah, saya daftar, saya ikut berbagai macam proses seleksi. Lolos sampai terakhir saya ikut di tahap kesehatan. Nah, ternyata saya dianggap tidak lolos di tahap kesehatan. Saya curiga nih. Kenapa? Memang pas saat tes kesehatan itu sangat lengkap kalau di Bank Indonesia tuh sangat detail semua diperiksa. Tapi kita disuruh buat surat pernyataan. Maaf, untuk akan menerima apapun itulah keputusan Bank Indonesia. Pokoknya seperti itu. Saya curiga nih dengan pernyataan ini. Dan saya curiga nih, benar apakah ada alasan kesehatan saya ditolak atau enggak. Ya akhirnya saya suratin lah Bank Indonesia, saya pertanyakan. Alasan kesehatan apa? Akhirnya saya diundang lah oleh Bank Indonesia. Nah, dikasih lihat nih hasil kesehatan. Yaitu ada catatan medis berupa indeks massa tubuh lebih dari 30 atau gemuk. Apa kaitannya fisik gemuk dengan ekonomi syariah? Saya bingung.
Padahal mungkin di dalam banyak juga pegawainya yang gemuk. Ini alasan yang mengada-gada atau tidak? Lalu ada lagi penyakit membran timpani perforasi. Ini apa? Saya nggak pernah merasa punya penyakit ini. Nah ini saya pertanyakan, apa ini? Tapi pada waktu itu males berdebat lah. Mungkin jadi pegawai di sana sama aja nanti situasinya. Maaf. Akhirnya ya udahlah. Karena niat awal saya memang untuk lanjut kuliah, saya nanya tuh. Karena Bank Indonesia itu dan DPR saat itu sudah menerima manfaat dari ide yang saya berikan dan diambil oleh DPR lalu berguna bagi Bank Indonesia, saya minta beasiswa saja. Ibaratnya nebus lah keringat orang gitu. Pola pikiran orang kan harus dihargai. Saya minta beasiswa aja, fair, nggak usah jadi pegawai. Masa iya Bank Indonesia nggak ada dana CSR lah, dana sosial untuk beasiswa. Dan apalagi kita sudah memberikan manfaat. Ternyata jawabannya nggak bisa. Itu hanya untuk pegawai. Waduh, kacau nih. Ya udahlah, saya usutlah akhirnya penyakit itu. Ini penyakit apa ya? Saya cari dokter pembanding spesialis 2. Nggak ada ternyata penyakit itu. Hasil diagnosa dokter spesialis 2 itu tidak ada. Nah, ini akan menjadi permasalahan, masa iya? Dengan kesehatan orang disakitkan sehingga gagal bekerja. Ini fatal, sangat fatal. Jangan-jangan ini menjadi praktik yang biasa, menggagalkan orang supaya meloloskan yang lain. Kenapa kita curiga itu? Karena kita suruh buat pernyataan, surat pernyataan akan menerima apapun itu keputusannya. Nah ini yang akhirnya saya ungkit, saya usut, saya bawa, maaf, saya bawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi dan Komisi Informasi Pusat. Kenapa saya bawa ke sana? Nah ini ada beritanya nih. Nah, saya bawa ke sana karena saya meminta, oke, kalau gitu buka namanya siapa yang diterima dan daftar nama pesertanya kalau memang mau fair. Saya minta transparansi dan akuntabilitas. Bahwa yang diterima itu tidak memiliki kaitan sama sekali dengan orang Bank Indonesia. Misalnya dia pernah kerja di lembaga lain yang ada kaitannya dengan Bank Indonesia atau apa. Jadi tidak ada itu. Dan atau ya mungkin apakah saya juga perlu tahu latar belakangnya dari mana, masa ya kita kompetisi tapi tidak tahu lawan kan? Apakah dari lembaga KNKS atau apa? Kalau dari KNKS kan saya pertanyakan, apakah membawa apa ide yang saya bawa ke sana atau tidak? Itu makanya saya perlu itu terbuka saja karena kan ini jabatan publik yang seharusnya bisa dibuka. Makanya saya permasalahkan itu di Mahkamah Konstitusi, ini putusannya, dan saya bawa juga ke KIP. Saya minta ini supaya dibongkar, jangan sampai ini jadi praktik pembenaran. Tapi BI selalu beralasan pegawainya berintegritas. Seleksinya fair, akuntabel, menggunakan pihak ketiga sehingga pegawainya berintegritas. Saya bingung, saya pertanyakan. Ya kalau berintegritas ya kasus BLBI tidak akan ada dan akan terungkap. Kan nyatanya tidak. Ditambah sekarang lagi ada kasus dana CSR, ya gimana integritasnya? Nah ini kan jadi pertanyaan. Nah, karena kasus ini
eee, apa, memiliki sifat publik, maka saya bawa juga ke DPR. Saya bawa ke DPR karena kan sangat fatal ya, menggagalkan peserta dengan kesehatan atau mencari cacat-cacat fisiknya supaya gagal. Ini kan fatal sekali, masa iya masih seperti itu sih seleksi pegawai? Ini bahaya sekali kalau kita benarkan, ini tidak bisa didiamkan. Menurut saya tidak bisa didiamkan. Seharusnya DPR itu cepat merespon dan segera melakukan fungsi pengawasannya sesuai undang-undang. Nah, DPR kan biasanya cepat terhadap hal-hal seperti itu. Nah, kali ini kenapa nggak cepat? Ini saya bingung. Kenapa? Ternyata kemarin saya dengar berita tuh, baca-baca berita, loh ternyata dana CSR BI diduga diterima oleh anggota DPR. Waduh, gimana? Pantes aja nih, jangan-jangan lama nih udah keguyur. Kan curiga kita jadinya. Nah, saya yang sudah apa, memberikan ide yang diadopsi, minta beasiswanya susah banget. Alasannya nggak ada. Wah, ternyata udah lewat ke anggota DPR. Jangan-jangan kan kita rakyat nggak boleh, wakil rakyat apakah menikmati atau tidak kita nggak tahu tuh. Oke lah, anggaplah ada pembenaran di sana. Kenapa laporan atau pengaduan saya nggak ditindaklanjuti? Kan jadi pertanyaan. Kenapa DPR? Kan ada kewajibannya di Undang-Undang DPR, wajib menindaklanjuti pengaduan. Nih, saya udah setahun lebih nih kedap-kedip aja. Nah, tuh. Gitu doang, nggak pernah ada respon. Kita follow up juga nggak ada respon, hanya kedap-kedip. Nah, biasanya kalau kita lihat di berita kan DPR bilang, no viral, no justice. Ini beneran atau omong kosong nih? Ternyata pengaduan yang tidak viral nih, nggak ditindaklanjuti. Kusut nih, benang kusut. Semakin kusut begitu ada kasus CSR BI. Kan jadi bingung nih, apakah karena itu sehingga tidak ditindaklanjuti atau tidak. Padahal ini kasus sangat penting. Kenapa penting? Begini nih contoh. Di Kominfo ada orang yang gagal seleksi tapi bisa kerja. Jadi backing judi online, ini beritanya. Nah, itu kan seleksi kalau tidak transparan dan jelas tuh bahaya. Siapa yang kerja, saya punya kewenangan tuh harus terbuka. Dan kita juga harus pastikan bahwa yang diterima itu bukan muter-muter aja orang-orang dalam, backingan. Harus benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Jangan itu-itu aja. Kalau nggak terbuka, tidak akuntabel, ya nggak mungkin ada lah. Dan kalau itu tidak ada, ya integritasnya juga nggak ada. Akhirnya BLBI, akhirnya nanti penyelewengan dana CSR. Karena ya pegawainya muter-muter aja di situ. Nah, kita harus belajar nih dari kasus Bangladesh. Ada sebuah revolusi. Karena seleksi publik yang tidak fair. Ya mikir dong, mikir lah. Di mana-mana udah ada PHK massal, pengangguran Gen Z udah tinggi. Masa iya dianggap enggak, seleksi publik orang dalam nggak masalah? Bahaya. Pengalaman saya nih bisa jadi pelajaran nih. Apakah benar nih pejabat seringkali hanya gimmick
atau omong kosong. Jangan-jangan yang sikat mereka-mereka juga, kan kita jadi curiga. Makanya ya kita harus perbaiki apakah itu benar atau tidak. Kalau benar kan itu berarti benang kusut ketatanegaraan kita. Kusut itu harus kita urai nih. Jangan didiamin, kok diamin wah kacau, nanti revolusi kayak di Bangladesh, bahaya. Nah, makanya harus kita urai nih. Kalau emang ini kusut ya kita harus cari jalan keluarnya satu. Nah, makanya saya sebagai rakyat menagih janji kepada wakil rakyat. Kalian wakil rakyat itu disumpah atas nama Tuhan. Harus memiliki tanggung jawab dong. Kalau rakyat sudah menyampaikan aspirasi dan mengadu, dijawab bukan dicuekin. Disumpah loh. Ada undang-undangnya, undang-undang DPR. Nih, wajib. Nah, disitulah harus punya rasa tanggung jawab lah. Jangan didiamin jadi benang kusut. Hancur nanti. Jangan biarkanlah Indonesia jadi hancur oleh pejabat-pejabat culas.